Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Riana dari Bandung. Halo Teh Riana. Jadi mohon izin Bu, ada pendapat yang mengatakan bahwa pada 5 tahun pertama dalam pernikahan itu adalah proses adaptasi pasangan. Mungkin karena adanya perbedaan pendapat maupun tingkah laku itu bisa menimbulkan pertengkaran-pertengkaran kecil maupun yang besar gitu. Dan hal tersebut bisa jadi menimbulkan kejenuhan pada pasangan. Pertanyaannya, bagaimana caranya pasangan tersebut bisa menumbuhkan cinta setiap harinya pada proses adaptasi tersebut? Sekian. Mbak Riana sudah berumah tangga? Belum, Bu. Belum? Belum? Oh, Masya Allah. Belum berumah tangga aja udah rajin taklim. Itu top banget itu. Itu cara-cara supaya nanti pas sudah berumah tangga, sudah banyak ilmunya, sudah banyak cara-cara untuk menghadapinya ya. Tapi sayangku, ini saya boleh kasih tahu ya. Nah, dalam kita 5 tahun pertama itu, siapa bilang jenuh? Enggak, malah seneng. Asal dua-duanya belajar. Percaya deh, ya coba tanya ya para keluarga yang sudah senior seneng itu 5 tahun pertama. Apalagi ada anak 1, 2, lucu deh. Dan kita bisa bicara cerita tentang anak. Makanya kalau sudah berumah tangga, ya pantang menunda punya anak, apalagi sehat walafiat. Kenapa? Supaya 5 tahun pertama pembicaraan kita tidak hanya ya antara suami istri, ada anak yang dibicarakan. Setiap hari tingkah laku anak, apalagi masih kecil, itu asik banget dibicarakan. Abi, ayah, ya misalnya gitu ya. Lanang udah bisa ngomong, seneng lagi suaminya. Ayah, ya Lanang udah bisa main basket, seneng lagi suami kita gitu. Ya, nah memang beradaptasi karena perbedaan, tapi sekarang enak sayang. Ilmu banyak, taklim banyak, sudah bisa juga diakses dengan virtual. Jadi belajar setiap hari, ini yang nanti terus menambah cinta suami istri. Saya deh, ya. Dan saya ingatkan, nggak usah terlalu banyak nonton sinetron ya. Apalagi drama Korea yang perselingkuhan ya, itu jadi virus. Baca saja kisahnya Rasulullah, baca saja kisah para sahabat dengan suami istri itu yang harus diperbanyak. Ya. Saya kalau nonton film Korea pun kalau nonton yang detektif, cari pembunuhan, nah itu yang lebih asik daripada perselingkuhan. Nanti apa? Nanti berprasangka buruk. Jangan-jangan, apa jangan-jangan? Dan jangan untuk bahasa otak tuh silakan. Jadi kalau kita berprasangka buruk, kita bilang jangan-jangan suami saya ya nanti ada teman mesranya. Itu artinya silakan suami saya ada teman mesranya. Nauzubillah min zalik. Ya, jadi sayang, saya senang, Teh Riana senang kajian, ya, tapi disortir berita-berita ya, sortir. Oke, berbahagialah, sudah banyak taklim yang untuk belajar. Nanti udah ketemu calonnya belum? Calonnya sedang diusahakan Bu sekarang. Ya, ini nanti didoakan oleh 237 orang jamaah ini Zoom ya. Allah. Ya, teteh kuliah atau sudah kerja? Dua-duanya Bu, kuliah. Iya. Alhamdulillah, masih sempat juga ke masjid. Keren banget ini. Ya, yakinlah kalau pemuda atau pemudi yang menambatkan hatinya, otaknya, badannya di masjid, insya Allah dapat pasangan juga seperti yang Mbak Riana lakukan. Sering tertaut hatinya di masjid, insya Allah. Ya. Iya. Nah, nanti tinggal janjiannya apa? Ayo kita jalankan rumah tangga ini dengan Al-Quran, Al-Hadis, ijtihad para ulama, ya, dan harus ada kesepakatan rajin taklim. Itu pegangan. Karena dari konseling tahunan itu pasti rumah tangganya yang jarang taklim. Bu Aiza, ini yang udah terlanjur ya, suami saya males taklim, nggak apa-apa, yang penting istrinya taklim.
Itu lebih mending daripada dua-duanya nggak taklim. Ya. Oke. Dan kalau supaya jatuh cinta berulang tiap hari, itu tadi. Nanti pas tidur, kan suami tidur duluan ya. Nah, Teh Riana pas lihat wajah suami langsung bilang, ya Allah, inilah suamiku, jembatan surgaku, hambatan hatiku, dan dia yang tertulis di Lauh Mahfuz. Itu nanti hormon cinta keluar dari kelenjar pituitari Teh Riana. Itu yang tambah cinta, jatuh cinta berulang setiap hari. Gampang atuh. Ya. Tapi pas suami tidur terus kita ngedumel, ini dia nih laki-laki yang bikin saya empet setiap hari. Maka yang keluar hormon stres yang dari pinggang tadi, itulah sakit pinggang. Ya, jadi sekali lagi mudah menjalankan rumah tangga ini. Kalau kita sudah berumah tangga berarti agama kita lengkap. Kalau masih belum berumah tangga, agama baru jalan separuh, belum banyak yang diurus. Ya, sekali lagi Teteh, ya saya doakan insya Allah tahun ini, didoakan tahun ini nikahnya. Oh, tahun depan, amin. Oh, tahun depan, ya 2002 ya. Iya, supaya tamunya agak banyak ya, nggak PPKM ya. Iya. Ya Teh, semangat Teh. Insya Allah, barakallahu fiik. Katanya mau bertanya nih Bu. Mangga, Masya Allah. LDR ya dengan suaminya. Jadi bagaimana caranya biar enggak LDR lagi nih Bu? Mbak Betty, itu mah tinggal doa aja. Ya Allah, persatukan saya dan suamiku ya Allah. Nggak usah mikir apa bersatunya di Bandung atau di Jakarta. Pokoknya persatukan ya Allah. Pertemukan kami bersama di satu kota yang sama dan barokah ya Allah. Gitu-gitu. Yang dibayangkan gini, Mbak Betty, ya kalau kita udah belajar tuh tentang visualisasi pakai otak kanan. Waktu kita lafazkan pakai otak kiri. Bayangkan di rumah bersama-sama, lebih sering bersama-sama. Ya, entah di Jakarta, entah di Bandung, pokoknya bayangin aja di situ. Ya, tapi ingat pada saat membayangkan bersama-sama itu ya gembira, seneng, ya terus lihat ada anak-anak juga sama-sama. Itu insya Allah dalam waktu cepat itu akan terwujudkan. Bahkan kalau berani sebut tanggalnya, sebut bulannya, tahunnya, ya itu lebih afdal lagi. Memang kita bolehkah berniat sebut angka? Boleh. Buktinya apa? Kita sholat kan sebutkan angkanya. Ya. Kita sebut, saya niat sholat zuhur 4 rakaat, ya kan? Jadi kita berniat sesuatu, itu bisa sebut angka. Atau kalau nggak berani tanggal ya bulan. Atau kalau nggak berani bulan, tahun. Kapan Mbak Betty mau barengannya? 2021 kah? 2022, itu sebut. Sebagaimana saya waktu itu saya sebut tahunnya itu. Untung waktu itu sudah sedikit belajar tentang otak kiri kanan. Saya sebut tahunnya. Ya, saya kan menikah 92. Ya, 92, 93, 94 itu pisah-pisahan. Ya, 95 bersatu kembali. Itu saya sebut itu. Ya Allah, tapi saya doanya waktu tahun 94 karena baru belajar ilmunya tahun 94. Ya Allah, saya mohon ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, tahun 1995 saya bersatu satu kota dengan suami saya, sebut namanya Aisyah Taimur, sebut lagi itu. Terus saya bayangin sama-sama anak-anak waktu itu baru 2 ya, Mas Lanang sama Mas Rio, sama-sama dan akhirnya betul sama-sama. Dan di Jakarta. Ya, waktu itu. Ya, nah sampai sekarang alhamdulillah sama-sama. Kayak gitu ya Mbak Betty ya.